marah, asal kau tahu. Al-Quran saya diinjak orang. Kau ngerti? Terus ngerti apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saya? Coba lihat baik-baik video si Sofiatul itu. Coba lihat baik-baik video Sofiatul itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan. Malah marah-marah ini gimana ini? Udah, datang di sini. Kamu apa? Datang sini. Udah babi ini saya turunkan. Marah ini gimana? Kok nggak bisa di? Kalau kau marah hubungi saya mengatakan kau babi. Udah. Kok nggak dewasa sama sekali sih, logika ini heran deh. HP-nya Abah jatuh di bawah. Kurang ajar kau datang di sini mau ngapain kau biadab? Udah maju mas, saya yang maju. Dasar babi ngepet lu. Kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak-injak gara-gara perilakumu, kau masih mau bela diri lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel Uniriva Menjawab. Dan di kesempatan kali ini saya sendirian karena Uniriva masih tidur teman-teman ya. Dan sangat susah untuk menyesuaikan waktu kami. Apalagi kita tahu Uniriva juga punya kesibukan. Jadi daripada terlalu lama tidak buat konten, di kesempatan kali ini saya ngisi sendiri dulu ya. Jadi harap dimaklumi dan mohon dukungannya. Kita ketahui bersama teman-teman ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang secara KTP yang ngakunya muslim, tetapi sering sekali melontarkan cacian, hinaan bagi para pendebat-pendebat muslim yang ada di media sosial. Contohnya siapa? Contohnya Papa Jahat. Walaupun kita tidak tahu ya, apakah Papa Jahat ini sebenarnya sudah murtad atau tidak, tetapi yang pasti kita ketahui, dulunya Papa Jahat adalah seorang muslim. Dulunya ya, kalau sekarang kita tidak tahu. Karena kita lihat statement-statement dia sering sekali menghina Nabi, sering sekali menghina agama Islam. Sehingga sebenarnya sudah sah dikatakan Papa Jahat murtad. Sekarang yang jadi masalah, kita bisa melihat bahwa Papa Jahat kenapa bisa menjadi seperti ini? Ini ternyata lantaran sakit hati yang terus-terusan menumpuk. Mirip dengan kasusnya Bu Yuni. Sebenarnya dari dua orang ini kita harusnya belajar. Kita harusnya belajar bagaimana menyikapi umat muslim yang ada di medsos ini. Sehingga ke depannya tidak muncul lagi kedua manusia seperti ini. Tetapi cukup disayangkan ya. Yang namanya manusia tentu saja tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Begitu juga para pendebat yang ada di medsos. Baru-baru ini, kita diviralkan, kita dipusingkan dengan munculnya aksi-aksi penghinaan, penghujatan kepada agama melalui cara menginjak kitab suci. Dari pihak Kristen, ya, yang mengatakan mewakili Kristen, sudah ada dua orang. Utiwati Mena dan juga Sofiatul. Itu yang kita kenal, yang ikut dalam diskusi. Belum lagi sama laskar-laskar Polycarpus yang di luar sana, yang ketangkap melakukan hal yang sama. Itu dari luar kalangan pendebat. Sedangkan dari pihak Muslim, itu ada yang namanya logika. Atau namanya Taufik ya. Nama aslinya Taufik, ID di medsosnya logika. Logika ini menginjak Bible. Menginjak Bible. Dia berpikir aksi yang dia lakukan itu akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan respon positif dari seluruh umat muslim. Tetapi tentu saja umat muslim tidak suka yang beginian. Kita berbeda dengan Laskar Polycarpus, teman-teman. Kalau Laskar Polycarpus mereka begitu bangga dengan apa yang dilakukan oleh Sobkatul dan juga Utiwati Mena. Kalau kita beda, tentu saja ada juga yang mendukung logika dengan mengatakan memang harus dilakukan pembalasan biar para Polycarpus ini sadar. Tetapi banyak juga yang mengecam aksi yang dilakukan oleh logika. Saya sudah katakan berkali-kali ya, secara hukum apa yang dilakukan logika salah. Tetapi secara manusia saya acungin jempol atas keberaniannya mengorbankan diri. Di sini saya katakan mengorbankan diri. Karena dia sadar yang dia lakukan itu melawan hukum. Kita akan bantu kalau memang nantinya dia membutuhkan pertolongan,
secara manusianya ya. Tetapi apa yang dia lakukan tentu saja kita nggak bisa bela. Nggak bisa kita tolerir yang beginian. Dan kita bisa melihat bahwa respon yang ditunjukkan oleh umat muslim itu sebagian cukup keras, sehingga saya takutnya. Di sini saya katakan, ini menurut saya ya, saya takutnya logika ini lama-lama bisa menjadi PPJ kedua. Saya langsung to the point. Saya takutnya dia bisa menjadi PPJ kedua, karena kita lihat ini mulai. PPJ melakukan pendekatan kepada logika. Mencoba untuk merekrut si logika ini. Nah, ini yang kita takuti. Dan di sini saya akan tunjukkan videonya ya teman-teman. Bagaimana respon dari teman-teman muslim, dan bagaimana jawaban dan pandangan dari logika, sehingga kita bisa lihat bahwa memang ada kecenderungan logika itu untuk menjadi orang seperti PPJ. Saya marah, asal kau tahu. Al-Quran saya diinjak orang. Kau ngerti? Terus ngerti apa nggak itu? hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saya? Coba lihat baik-baik video si Sofiatul itu. Coba lihat baik-baik video Sofiatul itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya Kok lakukan. malah marah-marah ini Udah. gimana ini? Ajar kau Udah. datang di sini. Kamu apa? Datang sini. Udah Kok babi malah ini satu marah-marah kan. ini gimana? Kok nggak bisa di... Kalau kau marah hubungi saya mengatakan kau babi. Udah. Kok nggak dewasa sama sekali sih logika ini, heran deh. HP-nya Abah jatuh di bawah. Kurang ajar kau. Kau datang di sini mau ngapain kau? Biadab. Udah maju mas, saya yang maju. Dasar babi ngepet lu. Kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak-injak gara-gara perilakumu. Kau masih mau bela diri lagi di sini. Heran deh sama logika. Jadi Kok apapun keras itu, kepala gitu loh. Orang udah baik-baik diterima baik-baik di Kau sini malah. datang di sini kau kayak kau yang mau interogasi saya di sini. Ah, maksudmu apa? Kau mau interogasi saya, sosok ngatur di sini. terus terang kita jadi malu atas perbuatanmu itu. Perbuatanmu itu asal kau tahu, ya. Malu. Apa hubungannya orang injak Al-Quran? Karena kau melakukan itu. Kau injak kitabnya orang, apapun narasi yang kau bangun setelahnya. Al-Quran mengatakan tinggalkan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kenapa kau masih ada di Berikan kepalanya? bukti bang, berikan bukti bahwasanya beliau melakukan itu karena saya bang. Abang lihat dulu konteksnya bang, abang seorang pendebat tahu. Di situ ada saudara muslim 2 orang. Iya. Kau aku saja, kau injak bebel orang atau tidak? Aku aja. Bukan masalah itunya, makanya dewasa Ini dikit. kau yang bermasalah. Gitu. Kau injak bebel orang atau tidak? Sekarang Jawab. gini, berikan saya bukti bahwasanya ada. Saya Kamu- tidak perlu. Saya tidak perlu Nah, memberikan kenapa kamu tidak perlu? bukti. Kenapa Nah, anda? terus kau keberatannya apa? Kau keberatannya Kenapa apa? anda menutup diri? Saya nutup diri apa? Kau nginjak kitabnya orang, udah Sekarang selesai. berikan saya bukti. Saya tidak perlu kasih kau bukti. Kalau ini fitnah, urusan lu. Bukti. Laporkan saya kalau Berikan memfitnah saya kamu. bukti. Berikan saya. Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu saya kasih kamu bukti. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Saya mengutuk keras Begitu perbuatan juga kau dengan itu. saya. Begitu juga dengan. Nah, terus ngapain kau datang sini? Saya Terus mengutuk kenapa keras. Anda- Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti Jangan kolot bang logika. Apa sih kau siapa itu? yang kolot? Gitu loh. Kamu menginjak Sekarang kitabnya orang tunjukkan tidak? bukti. Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu. Kau injak kitabnya orang tidak? Taruh dulu Bang. Sekarang saya setuju. Anda mengatakan Kau jawab saja itu menginjak pertanyaan. itu karena Kau saya. jawab. Ya, Kau ditanya. kamu pun jawab. Kau Kau ditanya injak itu. tidak kitabnya orang? Kau injak tidak kitabnya orang? Ya, sekarang gini. Berikan jawab, bukti. Jawab dulu, jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya Sofiatul orang? memijak. Jawab. Oke, saya injak. Saya tanya. injak. Ya udah selesai kita. Udah Oke, selesai. sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah Bahwasanya ngaku dia. Walaupun subkatul, subteks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Hah? Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan. Orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan. Jangan
melakukan perbuatan terlalu jauh. Udah ku nasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran, masih merasa ponga kau, masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari, inilah buah yang kau panen, yang kau tanam, buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh. Ditanya baik-baik. Nama logika tapi tidak pakai logika, gimana ceritanya? Kamu mengatakan aku akan mempertanggungjawabkan sendiri, aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar. Nah, sekarang saya naikkan, Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma, jawab. Oke. Nah, Jawab tanya pertanyaan, sama- jawab. Kamu injak kan kitabnya orang? Berarti kalian juga tidak bisa bukti. Kamu injak. Sofiatul itu ada sangkut pautnya dengan saya. Jawab. Terlepas daripada Ya. ada hubungannya dengan Sofiatul, Kalian tidak terlepas daripada itu, pada Kalian tidak bisa intinya. Terus kalau kami tidak bisa bisa membuktikan, berikan kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan, apa berarti masalahnya? Anda cuma Jangan di mute, jangan di modal mute, congor. jangan di mute. Ini siapa yang berarti. mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congol kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Ya sudah, kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Ya, Kau injak itu- kitab sucinya orang. Ya kamu Itu tuduh fitnah. ya yang dilakukan Sofiatul fitnah. itu berkat saya itu Urusannya fitnah. saya tidak mau tahu, yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi Urusannya. Anda menyatakan itu, tapi Ya faktanya terjadi. Kenapa Orang berani main nginjak mute? Al-Quran. kenapa mid-mute? Gitu loh. Udah, kau turun saya. Kau Kenapa bikin cebok mute? sana, kau bikin cebok. Turun. Oke, berarti Udah Banyuma, udah turun ya, udah, stop. Udah. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. Setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Kurang ajar, bukannya datang sini minta maaf. Udah. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah, ya, yang memang sudah tahu seperti ini, segera di unfollow aja si logika Ya, itu. tinggalkan itu. Di unfollow Orang ya, itu. di unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah dengarkan Sakit dia. dengarkan ucapan saya, dengarkan ucapan kita, di unfollow, diblokir, Udah bilang. nggak usah ke situ lagi. Betul. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang Kesel masih juga saya yang lama-lama. masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton komal dia. Bukannya dia minta maaf. Bukannya dia merasa bersalah. Injak kitab. Tidak ada dalil yang bisa kau pakai untuk membenarkan diri kau. Tak ada. Yang paling dihujat di Indonesia ini Bang Suma nih. Siang malam dimaki. Bahkan istri yang sudah meninggal pun dibawa-bawa. Yang sudah meninggal pun dibawa. Ya, pekerjaan saya dibawa-bawa, dihina, dinista. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk nginjak kitab sucinya orang. Itu buku yang dihormati saudara-saudara kita. Masa sampai apa dalilmu kemudian membenarkan? Oh, Al-Quran diololo. Tunggu. Kamu kalau dia belajar, orang yang menghina Al-Quran tinggalkan. Kalau kamu tidak tahan, tinggalkan. Blok. Jangan kau naik di komalnya. Kalau kau tidak tahan mendengarkan itu, jangan malah kau pertontonkan injak Bible. Gitu loh. Kalau memang Bang Rasid nggak salah, kalau memang logika nggak salah, setelah dibuat tuduhan, jujur saya merasakan kerugian yang besar, Bang. Saya kemarin dikatakan, bahkan Bang Juma udah mengakui, yang dilakukan oleh logika ini salah. Dan disalahkan memang. Tetapi setelah itu nggak dicabut perkataan ini. Padahal saya udah katakan, gitu loh. Minimal cabutlah perkataan itu. Dan itu
efeknya bang, sangat dirasakan oleh kita. Kemarin saya tanya loh Bang Juma pas naik. Bang, saya mau tanya sama Bang Juma. Ini banyak sama kemarin yang nonton. Menurut abang salah nggak kalau saya berpakaian putih bang? Salah kata beliau. Saya tanya. Ya, enggak itu nanti kita bahas. Jadi gitu. Salah nggak? Salah kata beliau. Oke, tunjukkan di dalam undang-undang. Kita dari undang-undang dulu. Nanti baru kita masuk beragamanya. Yang tertulis dan lain-lain. Ada nggak di dalam undang-undang negara Republik Indonesia bahwasanya dilarang berpakaian seperti itu? Tahu nggak jawaban beliau apa? Saya bukan seorang pakar hukum. Saya tidak tahu tentang itu. Pertanyaan saya, ini kalau saya disuruh kritik, pertanyaan saya, kalau tidak tahu tentang hukum, kenapa berani menjatuhkan hukuman terhadap saya? Ini Bang Juma sendiri loh yang ngomong kemarin, yang menyetujui juga surat itu dikirim kepada saya. Surat peringatan. Terus kalau tidak tahu tentang hukum, kenapa berani? Ada surat ya? Sampai surat gua nggak. Oh, saya dapat juga surat teguran bang. Dan yang nelpon saya dari API bukan 1-2 orang. Udah. Kalau Ar-Rasyid apa benar dikeluarkan dari API? Nggak ada bang, nggak ada. Saya cuma gini aja, saya kangen aja sama abang-abangku, terutama Bang Rasyid dengan Bang Logika. Saya sangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bang Logika dan semuanya. Ini Azra Ali diturunin aja. Iya, Bunda Rahma apa kabar? Masalah Azra Ali ini diturunin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Maria. Mohon maaf ya, mohon maaf ya Bang Logika, saya ini bukan membawa nama API ya. Saya tidak mewakili siapapun ya, saudaraku ya. Walaupun logonya itu API, tapi ini atas saya nyimak-nyimak di bawah. Hanya ingin naik menyampaikan begini. Saudaraku ya, di bawah itu Oten sudah pada jadi kompor. Senang lihat keadaan seperti ini ya. Mungkin mereka inginkan. Kenapa Oten lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini saudaraku, sebaiknya sudahi saja ya. Jangan lagi mohon maaf berkali-kali mohon maaf. Saya bukan ikut campur ya. Hanya prihatin melihat keadaan ini. Karena begini ya, setelah kita lihat kemarin si Sofikatul Laknatullah menginjak Al-Quran, nah kadang pikiran kita luka ya, umat Islam luka seluruh dunia loh. Tidak mengatasnamakan siapa-siapa, tidak mengatasnamakan organisasi ya saudaraku. Luka, saya saja ini orang biasa, orang ibu rumah tangga, sedih melihatnya itu. Anda di depanku entahlah apa yang terjadi. Ya sedih kalau kita lihat tuh, dia hina. Nah, tapi kadang begini loh, mohon maaf ya, mohon maaf sekali Bang Logika. Aku sempat nyimak tuh TikToknya Bang Logika tuh, tapi nginja itu loh. Tapi saya mohon maaf, saya tidak tahu. Cuma sepintas lalu ya, saya nggak terlalu menanggapi. Saya nggak nyimak itu kenapa menginjak itu. Tapi apakah ini buah dari perbuatan itu? Saya mohon maaf, saya tidak. Kalau lagi puasa begini, sibuk di mempersiapkan segala sesuatunya untuk puasa kan. Tapi nyimak-nyimak ini saya mohon jangan terlalu jauh lah kita membahas saudaraku ya. Kalau begini, aku tengok mungkin apakah mungkin saya bertanya ini loh ya saudaraku, saya bertanya apakah mungkin yang dilakukan si Sofikatul ini atas karena dia melihat saudara saya ini menginjak Bible? Apa mungkin itu sebabnya? Karena saya nggak tahu juga itu kenapa dia sampai menginjak Al-Quran. Apakah, mohon maaf, ya silakan Bang. Yang pertama, ya. Teman-teman sudah saksikan ya. Jadi memang kalau kita lihat, ini mulai nih, indikasi-indikasinya mengarah mirip dengan PPJ. Karena kita lihat, banyak orang-orang itu yang gila pengen terkenal, tetapi nggak dapat. Ya. Nggak mendapatkan hal tersebut. Sehingga mereka melakukan hal-hal gila, hal-hal konyol, hal-hal kontroversi.
Contohnya Bu Yuni. Dulunya Bu Yuni nggak seperti ini, teman-teman. Cuman dia pengen bisa terkenal, pengen bisa diakui. Itulah kenapa dulu dia pengen sekali ngomong. Tetapi kita tahu, pihak muslim pun banyak, apalagi di ruangan muslim ya. Di ruangan muslim tentu saja lebih banyak muslim ya, kan begitu. Sehingga kesempatan ngomong kecil. Kesempatan ngomong kecil. Belum lagi kalau kita ngomong nanti disuruh diam. Ya, disuruh diam, penonton tulis, Bunda Rama, diam. Itu juga yang dialami oleh Bu Yuni. Jadi Bu Yuni dulu nggak dapat panggung, bahkan dihentikan oleh beberapa teman-teman muslim karena dianggap apa yang disampaikan Bu Yuni nggak sesuai dengan Islam. Ini memang bahaya, teman-teman. Kita sering sekali ya, hanya untuk menarik simpati, kita ngoceh nggak jelas, padahal yang kita sampaikan salah. Kita nggak sadar, gara-gara salah kita, itu di luar bisa banyak orang tersesat. Itu mirip dengan yang dilakukan Polycarpus. Mereka menafsir kitab suci mereka seenak jidat mereka. Asal tafsir. Sehingga kita bisa lihat, antar teman-teman Kristen itu bisa beda pendapat. Yang A bilang Yesus begini, yang B bilang tafsir dari ayat ini begini. Beda-beda semua. Karena mereka menggunakan tafsir bebas. Kita di Islam nggak boleh gitu, teman-teman. Nggak bisa seperti itu. Harus ada keilmuan sebelum Anda menafsir. Cuman kadang-kadang ada orang pengen terkenal asal tafsir, asal ngomong, yang penting ngoceh dulu. Dia nggak sadar, dia menyesatkan orang. Ini bahaya. Tentu saja dia akan di-stop. Tetapi begitu dia di-stop, dia nggak terima. Dia merasa harusnya dia bisa mendapatkan sorotan, dia dapat panggung. Sama yang dialami Bu Yuni. Karena dia nggak mendapat panggung di pihak muslim, apa yang dia lakukan? Mulailah merapat dengan pihak sebelah. Mulai mencari simpati dari pihak sebelah. Yang penting dapat ngoceh. Kalau di tempatnya Kristen, karena dia muslim satu-satunya, ya dia dapat ngoceh lebih banyak. Kan begitu. Mulailah senang dia. Mulai senang, tapi dia nggak sadar bahwa dia sudah mulai ikut ke kelompok sebelah. Yang jelas-jelas kelompok tersebut itu menghina dan menghujat Nabi. Saya sampai nggak bisa pikir ya. Kok ada orang bisa duduk, ya, bisa ngobrol dengan santainya dengan para penghujat agama Islam. Kita boleh berteman, ya, berteman dengan orang kafir, boleh. Sekarang ini kafir apa dulu? Harus dicek dulu kan. Udah jelas-jelas ini penghujat, aduh, saya nggak ngerti. Dan kita bisa melihat makin hari makin condonglah hati mereka dengan orang-orang kafir, dengan agama kafir, dan malah mulai mengolok-olok agama Islam. Kita lihat PPJ Bu Yuni. Sekarang malah ikut menyinggung dan menyindir, serta menyerang agama Islam. Ini kan konyol. Sangat konyol, teman-teman. Saya lihat logika ini punya potensi. Itulah kenapa. Bagaimana respon umat muslim ini sangat menentukan. Bagaimana kita menangani kasus ini, itu akan sangat menentukan bagaimana logika ke depannya. Dan ini tentu saja akan berpengaruh secara garis besar kepada dunia debat lintas agama. Itulah saya selalu katakan, kita harus punya sikap dalam menanggapi hal-hal seperti ini, yang extraordinary, anomali, sesuatu yang aneh sekali. Kita bisa lihat logika mulai didekati oleh pihak sebelah ya. Bayangkan, coba kalian pikirkan teman-teman, logika yang menginjak Bible, yang seharusnya umat sebelah itu marah sama dia, kesal sama dia. Tapi karena lihat logika berpotensi untuk dipakai menyerang Islam, mereka maafkan logika. Bahkan mereka rangkul logika. Mereka bilang, udah nggak apa-apa, kami maafkan kamu. Pret, semua ada tujuan. Apa yang dilakukan oleh Polycarpus, tentu saja ada tujuan. Tujuannya apa? Mereka melihat logika bisa dipakai nih, untuk menyerang Bang Zuma, menyerang pendebat-pendebat muslim yang lain. Ini yang kita harus sikapi betul-betul. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.